Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan laporan besar bengkel pemrograman yang berjudul Game Space Shooter. Di sini kami beranggotakan yaitu Guntur Hendra, Khairul Anam, dan saya sendiri Sylvie Dahlia Putri. Kami kelompok 3. Latar belakang game. Siapa yang tidak mengenal sebutan tersebut? Game atau permainan video yang dapat dijalankan di beberapa platform seperti HP sudah menjadi hal yang biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua orang dari tua atau muda pasti mengenal dan pernah menggunakannya sebagai alternatif hiburan untuk mencari kesenangan, apalagi jika game tersebut mudah untuk dimainkan oleh segala kalangan atau kita sebut aja game sederhana. Salah satu game sederhana yang sangat melegenda adalah game berjenis arcade. Game arcade ini mulai terkenal saat zaman dingdong merajalela. Game arcade bisa begitu terkenal dan banyak digemari disebabkan karena jenis game ini tidak terfokus pada jalan cerita, melainkan hanya dimainkan untuk bersenang-senang sebagai penyambung. Game ini paling banyak digemari kalangan anak-anak, karena selain mendapatkan kesenangan, game arcade juga dapat menstimulasi otak anak untuk berpikir lebih kreatif dalam waktu singkat. Alasan lainnya adalah kontrol pemain yang lebih mudah atau sederhana. Dengan materi yang kita pelajari dari mata kuliah bengkel pemrograman, penulis di sini ingin membuat game sederhana bernama Space Shooter. Tujuannya, dalam mengerjakan tugas besar ini diharapkan tercapainya tujuan sebagai berikut. 1. Mengajarkan bagaimana membuat game space shooter sederhana yang dapat dilakukan semua orang. 2. Menghasilkan space shooter sederhana yang dapat dinikmati semua orang. Rumusan masalahnya yaitu berdasarkan latar belakang di atas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana membuat sebuah game sederhana, bagaimana pemain dapat memahami jalannya program game. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah dasar teori. Yang pertama, Visual Studio Code. Visual Studio Code atau yang sering kita sebut dengan VS Code. Ini adalah sebuah text editor ringan dan handal yang dibuat oleh Microsoft untuk sistem operasi multiplatform. Artinya, tersedia juga untuk versi Linux, Mac, dan Windows. Text editor ini secara langsung mendukung bahasa pemrograman JavaScript, TypeScript, dan Node.js, serta bahasa pemrograman lainnya dengan bantuan plugin yang dapat dipasang via marketplace Visual Studio Code seperti C++, dan lain-lain. Yang kedua adalah Python. Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang dapat melakukan eksekusi sejumlah instruksi multiguna secara langsung atau interpretatif dengan metode orientasi objek serta menggunakan semantik dinamis untuk memberikan tingkat keterbacaan sintak. Sebagian lain mengartikan Python sebagai bahasa yang kemampuan menggabungkan kapabilitas dan sintaksis kode yang sangat jelas, dan juga dilengkapi dengan fungsionalitas pustaka standar yang besar serta komprehensif. Walaupun Python tergolong bahasa pemrograman dengan level tinggi, nyatanya Python dirancang sedemikian rupa agar mudah dipelajari dan dipahami. Yang selanjutnya adalah Pygame. Pygame adalah seperangkat modul Python yang dirancang untuk membuat permainan. Pygame menambahkan fungsi di atas dengan sangat baik di STL perpustakaan. Hal ini memungkinkan Anda untuk membuat sebuah game dengan fitur yang lengkap dan sebuah program multimedia dalam bahasa Python. Pygame sangat portable dan dapat berjalan pada hampir semua platform dan sistem operasi. Pygame sendiri telah di-download jutaan kali dan telah memiliki jutaan kunjungan ke situsnya. Yang selanjutnya adalah Time. Modul ini merupakan modul waktu populer yang tersedia dengan Python yang menyediakan fungsi untuk bekerja dengan waktu dan untuk mengkonversi antara representasi. Nah, yang kelima yaitu random. Pengacakan pembangkit bilangan acak atau random dapat digunakan untuk berbagai macam hal.
Salah satunya adalah untuk memecahkan kasus Monte Carlo. Nilai random kadang dibutuhkan juga untuk menentukan suatu pilihan atau digunakan juga untuk membuat ID yang ditambahi dari string asal. Randomisasi juga dapat digunakan untuk mengacak suatu tampilan produk atau digunakan saat proses pelatihan sebuah mesin cerdas. Di Python, untuk melakukan random cukup mudah, di mana kamu hanya perlu menggunakan library bawaan Python, yaitu random. Nah, selanjutnya untuk langkah kerja akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang pertama ya sudah pasti kita harus punya salah satu editor program seperti Visual Studio Code, Sublime Text atau yang lainnya. Dan kedua, usahakan install Python. Kalau bisa, jangan install yang paling terbaru. 3. Install pygame dengan cara buka command prompt dan ketikkan pip install pygame dan sekaligus lanjut install arcade dengan ketikan perintah pip install arcade dan lalu masukkan shortcode berikut. Nah, setelah memasukkan shortcode, kita juga harus membuat aset. Ya, seperti misalnya ini ya. Aset dari background kami untuk game kami. Jadi ini untuk background pada tampilan game kami nantinya. Dan di sini kami juga menyediakan ada set untuk pesawat dari pesawat musuh, yaitu pesawat blue, green, red, dan beserta lasernya. Dan pesawat untuk player kami sediakan dalam warna kuning. Nah, dalam Space Shooter ini, pemain akan berhadapan dengan berbagai macam pengacau luar angkasa dengan cara mengendalikan sebuah pesawat tempur yang tadi saya sebutkan asetnya berupa warna kuning ya. Nah, dalam sebuah game Space Shooter ini, semakin lama pemain berhadapan dengan musuh, maka semakin banyak musuh dan semakin agresif pula musuhnya. Sebelum akhirnya akan berhadapan dengan bos yang epic. Seperti pada game shooter mobile umumnya, pemain mengendalikan pesawat tempur menggunakan touchscreen. Tapi untuk kali ini kami menggunakan WASD untuk menjalankan programnya. Karena program dijalankan dalam PC atau laptop. Nah, game ini juga agak berbeda dengan game pesawat lainnya yang dikatakan dengan touchscreen. Pada Space Shooter ini, pesawat milik pemain akan selalu menghampiri lokasi sentuhan dari pemain. Efek jelek dari hal ini, pemandang pesawat pemain yang dengan jari, sehingga terkadang agak sulit untuk menghindari peluru yang ditembakkan lawan. Selain itu, tidak seperti game pesawat pada umumnya, Space Shooter menggunakan sistem gelombang, dan musuh pun berdatangan dan akhirnya akan berjajar di atas layar seperti game NES yang berjudul Galaga. Permainan berlangsung menggunakan menyelesaikan sebuah stack dan mendapatkan reward-nya. Dia pun bisa mengulang stack tersebut untuk grinding atau melanjutkan ke stack berikutnya. Tersedia banyak pesawat untuk dimainkan dalam game Space Shooter. Pesawat-pesawat ini memiliki variasi bentuk dan warna, juga secara tersendiri untuk bisa di-unlock. Tapi, untuk program atau proyek kami baru menyediakan satu pesawat yang dapat digunakan untuk player. Stack yang disediakan juga sangat banyak, dan masing-masing stack bisa diulang dengan difficulty atau tingkat kesulitan lebih tinggi dari normal, elite, atau veteran. Selain itu, pemain juga bisa menikmati endless mode, di mana dia akan berperang melawan musuh yang tidak habis-habis datangnya, serta boss fight untuk melawan berbagai macam boss. Ada juga fitur PFP-nya. Nah, ini merupakan gambaran dari proyek yang kami buat.
Di sebelah kiri atas ini merupakan proyek awal olah gambarnya sebelum game dimulai. Di sebelah kanan atas ini gameplaynya. Jadi kami menyediakan ada 5 buah nyawa dan health bar di bawah pesawatnya. Setiap kali pesawat musuh melewati kita, nyawa akan berkurang. Dan setiap kali pesawat musuh menembaki kita, health kita akan berkurang. Health bar maksud saya. Dan setelah semuanya habis, itu akan menyebabkan game over yang seperti ditunjukkan pada gambar di bawah. Dan level akan terus seiring berjalannya permainan. Ini merupakan bentuk dari flowcard tim kita, bisa dibaca sendirilah ya, kelihatan. Lalu untuk dasar teori, jadi kesimpulannya, kami harap setelah melakukan pembuatan game ini, berikut kesimpulan yang dapat diambil. Pertama, game ini dengan tipe genre action dapat dikembangkan melalui metode-metode yang ada dalam pilihan ini. Kedua, Unity 3D dapat juga digunakan atau alat pengembang game space shooter ini. 3. Game space shooter yang dihasilkan dalam pilihan ini dapat berjalan pada platform PC dengan sistem operasi Windows. 4. Game ini dapat dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman JavaScript di monodevelop sebagai ID-nya. Nah, saran. Kami menyadari sepenuhnya jika pembuatan laporan tugas besar ini masih banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, untuk memperbaiki, penulis minta kritik yang membangun dari para pembaca. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Saya kembalikan kepada rekan saya. Silakan. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami atau kelompok 3 yang menjelaskan mengenai game space shooter yang telah kami buat. Mungkin sekian dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.